Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, semua baik-baik. Haleluya. Saya yakin dan percaya kesehatan yang prima Tuhan berikan buat saudara dan saya. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk menikmati hadirat dan kuasa-Nya. Amin. Mari seperti biasa, sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian dan kita menyembah Dia. Dan setelah itu firman Tuhan diberitakan, disampaikan kepada saudara semuanya. Engkau Dialah menjadi kerinduan saudara. Biarlah kita terus mencari wajah Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya mencari wajah Tuhan. Ketika taman hatimu, tanah hatimu kering, ada satu pribadi yang bisa menyegarkan di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus namanya. Di tempat kudus, amin, dan ku melihat kemuliaan-Mu, Tuhan diam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Percayalah, ketika saudara lemah, saudara akan memperoleh kekuatan yang baru ketika kita ada di bawah kepak sayap-Nya. Amin Tuhan, amin. Mari saudara di rumah angkat pujian ini bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Saya di sini berempat loh, berlima sama saya. Kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Biarlah setiap kerinduan saudara akan terobati melalui pujian ini dan melalui renungan saat ini. Rinduanku selalu cari wajah-Mu Tuhan. Mari kita terus mencari wajah Tuhan. Rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah jiwa kita yang rindu terus mencari wajah Tuhan. Amin. Kami akan terus memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku diam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Kau akan mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Karena apa? Karena ada kasih setia Tuhan. Lebih dari kehidupan kita, itu kasihnya buat saudara dan saya, buat kita semua. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota, baik yang ada di desa, di dalam kota Malang, di luar kota Malang. Wow, yang mengikuti di dalam renungan dengan hashtag kita sehat, kita kuat ini, maka kau memperoleh kekuatan yang baru. Amin, amin. Sebab kasih setiamu, mari kita pujikan bersama-sama. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku, kebaikan Tuhan melimpah atas saudara. Kepadamu Tuhan, betapa ku
kuasa yang memenuhi jiwa kami. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu Engkau ya Bapa, kami rindu Engkau ya Tuhan, kami rindu Engkau. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Sungguh kami merindukan Engkau Yesus, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Sungguh Bapa, kami merindukan jamahan-Mu. Kami bagaikan tanah kering yang membutuhkan aliran air surgawi untuk menyirami di dalam hidup kami, di dalam jiwa kami, di dalam batin kami, di dalam keadaan kehidupan kami ini Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau. Kami terus mencari wajah-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Siramilah taman hati kami ya Bapa dengan kebenaran perenungan firman-Mu yang hidup hari ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan tema jangan biarkan dehidrasi. Apa sih dehidrasi? Itu kekurangan cairan dalam tubuh. Amin. Nah, di sini saya tulis, manusia bisa mengalami dehidrasi jika kebutuhan cairan di dalam tubuh tidak terpenuhi. Benar apa enggak? Pasti. Ilmu kedokteran mengatakan demikian. Tahukah Anda bahwa ternyata dehidrasi dapat mengakibatkan begitu banyak dampak buruk? Manusia bisa mengalami kelelahan, berbagai macam penyakit bisa menyerang, hingga penuaan dini pun bisa segera terjadi. Siapa yang takut kisut-kisut? Itu karena kekurangan dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh. Ada orang yang berusia 40 tahun aja sudah mulai keriput-keriput. Saya yakin ibu-ibu maupun bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak pasti tidak mau cepat keriput. Iya apa enggak? Pasti ya. Nah, itu karena kekurangan dehidrasi. Saya lanjut dengan apa yang saya tulis di sini. Salah satu kunci untuk mencegah tubuh agar tidak mengalami dehidrasi adalah dengan segera minum saat kita mulai merasa haus. Jadi kalau Anda, saudara, merasakan kehausan, jangan ditahan-tahan. Cepat deh diminumin. Supaya apa? Supaya cairan yang ada dalam tubuh saudara itu menjadi normal. Jadi jangan mengabaikan rasa haus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti tubuh dapat mengalami dehidrasi, jiwa pun juga demikian. Jika dehidrasi dalam tubuh dapat diatasi dengan minum saat merasa haus, bagaimana dengan dehidrasi dalam jiwa seseorang? Mungkinkah bisa? Bisa. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 63. Kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam judul di sana perikopnya doa dalam pergumulan. Saudara punya pergumulan, kalau saudara punya pergumulan, punya masalah, itu nanti saudara akan kekurangan cairan dalam jiwamu. Karena apa? Karena jiwanya tertekan, karena jiwanya merasa nggak ada jalan keluar dalam masalah itu sehingga jiwanya yang kena. Maka dari itu bagaimana caranya? Mari kita minta kepada Bapa yang ada di sorga. Penuhi jiwamu dengan air kehidupan. Kita tadi sudah memujikan seperti tanah kering. Merindukan air. Ya, tadi pujiannya tadi apa?
bukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Nah, tadi kita sudah memujikan itu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai jiwa saudara kering. Hanya karena apa? Karena depresi. Di ayat 2 yuk kita baca. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merasa haus. Itu saya ulang ya. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Kita hanya meminta keselamatan yang daripada Tuhan dengan melalui kasih setianya. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Biasanya orang-orang ketika di dalam maut tidaklah orang ingat kepada Tuhan. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh setiap malam. Aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Ketika kita bisa mengatakan yang sedemikian kepada jiwa kita, menjauhlah daripadaku, hai masalah persoalan, beban-beban yang berat, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Nah, ketika saudara kekurangan cairan dalam jiwamu, dehidrasi ini terjadi dalam jiwamu, datanglah kepada Tuhan, percayalah. Di ayat yang ke-9 engkau menikmatinya. Ketika jiwamu kena dehidrasi dalam tubuh dapat diatasi dengan minum saat merasa haus. Bagaimana dengan dehidrasi dalam jiwa seseorang? Daud pernah mengalami rasa kehausan yang sangat. Bukan kehausan secara fisik karena ia saat itu berada di padang gurun, bukan karena itu. Namun ia haus akan Tuhan. Ia menggambarkan dirinya seperti seseorang yang tidak berdaya dan begitu ingin dekat dengan Tuhan. Saudara pernah mengalami pengen dekat sama Tuhan, tapi bagaimana? Aku belum menyelesaikan tugas-tugasku. Tugas apa? Untuk menyelesaikan angsuran mobil mungkin, untuk menyelesaikan angsuran rumah mungkin, untuk membayar uang sekolah anak-anak mungkin, untuk memberi beras mungkin, membeli beras mungkin, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin seperti itu. Jangan biarkan dirimu kehausan. Jangan biarkan jiwamu terkena dehidrasi. Amin. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Percayalah. Ketika engkau mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan buatmu. Percayalah. Siapapun engkau, dimanapun engkau, Tuhan tidak melihat siapa yang harus dia tolong. Tuhan menolong orang yang berseru kepadanya dan yang percaya kepadanya. Amin. Kepada siapa? Sang pencipta langit dan bumi yang mengatur hidup saudara dan saya. Apa yang dialami Daud itu terjadi kepada setiap kita. Saya yakin dan percaya. Karena Daud manusia seutuhnya, saudara pun juga manusia yang seutuhnya. Daud tidak mengacuhkan dehidrasi jiwanya. Ia segera mengatasi kehausannya dengan kembali dekat dengan Tuhan. Dan Daud membiarkan jiwanya melekat kepada Tuhan. Ini yang mau saya katakan. Ini yang sudah saya tulis dalam catatan saya. Amin. Saya mau saudara semuanya dimanapun engkau berada,
masalah persoalan apapun yang ada pada saudara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Percayalah, ada kuasa, ada mujizat yang Dia berikan, yang Tuhan berikan untuk anak-anaknya. Percayalah, saya cuma meminta saudara mau percaya. Daud tahu dengan pasti bahwa hanya Tuhan yang dapat mengobati dehidrasi jiwanya. Saudara juga demikian. Saudara percaya akan hal ini. Di ayat yang ke-10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Itulah pemulihan. Dehidrasi mulai masuk di dalam jiwamu. Air itu menjadi sempurna, terlebih air surgawi masuk memenuhi di dalam jiwa saudara dan di dalam roh saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang sehat, saudara menjadi orang yang kuat, dan saudara disebut anak Tuhan yang hebat. Haleluya, sungguh luar biasa ya. Jangan sampai dehidrasi itu, dekatlah kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi kekurangan cairan di dalam jiwamu, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, maka sesuatu yang baru akan terjadi. Saya cuma mau mengatakan, lekatkanlah jiwa saudara kepada Tuhan. Jangan biarkan rasa haus itu berlangsung lama sehingga menjadi dehidrasi yang bisa berdampak buruk terhadap kerohanian kita. Amin. Jangan sampai akhirnya menjauh. Bukan lagi kepada Tuhan datangnya, tetapi kepada hantu. Engkau tidak akan mendapatkan jalan keluar, justru engkau akan terdampar di sana. Tetapi sebelum saudara terlanjur untuk masuk mendekat kepada jalan yang salah, hari ini saya mau mengajak saudara, mendekatlah kepada Tuhan, jangan kepada hantu. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, ada mujizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba mengucap syukur buat hari yang indah ini Bapa. Hari yang istimewa. Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk memberikan kesehatan di dalam setiap jiwa anak-anak-Mu yang saat ini lagi dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini sesuatu yang terjadi, mujizat yang besar terjadi di dalam nama Yesus ketika firman-Mu Kau sampaikan melalui hamba Bapa, dan anak-anak-Mu merespon dan menanggapinya, dan anak-anak-Mu keluar dari zona ketidaknyamanan ini dan melekatkan dirinya kepada Tuhan, tidak mencari jalan yang salah, maka mujizat yang besar terjadi padanya. Ada jawaban di dalam doa mereka karena Engkau telah menampung setiap tetes air mata mereka dalam kirbat kudus-Mu, dan Kau memberikan jawaban di dalam permohonan doanya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.